Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Jumpa lagi dengan saya Retno Widuri dari SD Negeri Bener Kulon, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan koneksi antar materi adalah sebagai berikut. Kegiatan koneksi antar materi dimulai dengan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Hal utama yang akan saya sampaikan yaitu terkait emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait dengan pengalaman belajar antara lain cemas. Pada awal saya merasa khawatir dalam memahami modul 2.3 ini. Kemudian setelah saya mempelajari ternyata saya merasa tertarik untuk mempelajari modul 2.3 ini dan merasa bersemangat untuk mempelajarinya. Setelah itu perasaan saya menjadi gembira. Saya merasa senang ketika dapat melakukan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak pada sesi ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Setelah itu, saya merasa optimis untuk dapat mengaplikasikan kegiatan coaching ini di sekolah. Dilanjutkan dengan menyampaikan apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak dalam praktek coaching, dalam ruang kolaborasi, dan pada demonstrasi kontekstual saya belajar menjadi pengamat, coach, dan coachee. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah dalam sesi coaching berkaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar lebih dapat menggali potensi dari coachee. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi yaitu dengan mempelajari modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan mempraktikkan coaching menggunakan alur tirta sehingga memunculkan kematangan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching. Dilanjutkan dengan analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Hal yang akan saya sampaikan yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh dengan pertanyaan bagaimana agar proses coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Menurut saya, kegiatan supervisi digunakan untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga harus dilakukan kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi antara guru dan kepala sekolah. Dengan adanya proses coaching yang baik, coach dapat memberikan umpan balik yang tepat untuk guru selaku coachee. Selanjutnya yaitu menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak. Tantangan yang ada yaitu memberikan pemahaman kepada komunitas di sekolah tentang coaching untuk supervisi akademik. Seharusnya coaching dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kompetensi dari guru. Dilanjutkan dengan memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas di sekolah agar mempunyai satu pemahaman mengenai coaching untuk supervisi akademik yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah. Yang kedua yaitu memberikan contoh nyata praktik coaching kepada rekan guru di sekolah. Dilanjutkan dengan membuat keterhubungan. Saya awali dengan menyampaikan pengalaman masa lalu. Dalam hal supervisi akademik, saya pernah disupervisi, namun kegiatan supervisi kala itu hanya sebatas kepala sekolah mengamati kegiatan belajar dan cara mengajar saya di kelas. Setelah mengobservasi kelas, tidak ada tindak lanjut dan umpan balik dari supervisor. Untuk penerapan di masa mendatang, kegiatan supervisi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi akademik guru tersebut dengan penerapan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Refleksi keterkaitan dengan modul 2.1 dan modul 2.2 adalah untuk modul 2.1
Dalam pembelajaran diferensiasi diadakan pemetaan kebutuhan murid melalui 3 cara, yakni minat, kebutuhan belajar, dan profil belajar. Pemetaan ini digunakan oleh Koci sebagai data dalam proses coaching sehingga mampu mengoptimalkan potensi. Sedangkan pada modul 2.2 keterkaitannya adalah kompetensi sosial emosional digunakan oleh pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap Koci agar terjadi pengendalian diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan pengambilan keputusan yang tepat. Dilanjutkan untuk peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Di dalam kompetensi coaching dengan menggunakan alur Tirta, mewajibkan kita sebagai coach untuk melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif seperti yang telah dipelajari di modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pada kegiatan coaching, salah satu prinsipnya adalah memaksimalkan potensi coaching. Dengan beragamnya potensi coaching, maka keterampilan sosial emosional dari seorang coach perlu untuk dimaksimalkan agar dapat menggali potensi dari coach tersebut. Demikian tadi uraian koneksi antar materi di modul 2.3 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.